Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Mutiasyaf, NIM 21090150201. Di sini saya akan presentasikan hasil karya saya sendiri yang berhubungan dengan pengantar ilmu ekonomi. Judulnya yaitu Mekanisme Pasar, Permintaan dan Penawaran. Tugas 2. Mekanisme pasar, permintaan dan penawaran ada 17 poin. Yang pertama yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Permintaan yaitu keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. Sedangkan penawaran, pelbagai bentuk sebagai stok barang ataupun sebagai jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga, dan keseimbangan yaitu suatu tingkat harga yang jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Kedua yaitu proses terjadinya harga keseimbangan. Di sini ada tabel yang saya sudah tulis dan di samping tabel ada keterangan, yaitu P sama dengan jumlah penawaran, E sama dengan harga keseimbangan, Q sama dengan jumlah permintaan, D sama dengan kurva permintaan, S sama dengan kurva penawaran. Keterangannya yaitu harga keseimbangan pasar terbentuk karena adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Permintaan dan penawaran adalah bagaikan dua kekuatan yang saling mendorong satu sama lain dengan arah yang berlawanan. Tugas 3. Pengaruh jika pendapatan masyarakat naik. Pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap permintaan sehingga masyarakat cenderung ingin membeli barang dengan jumlah yang lebih banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu barang atau jasa. Di sini ada 4 poin faktornya. Yang pertama yaitu biaya faktor produksi, kedua harapan pada pedagang terhadap harga mendatang, ketiga keuntungan yang diharapkan produsen, dan keempat adalah jumlah pedagang. Di sini ada kurva permintaan dan penawaran. Di samping kiri ada kurva permintaan dan di samping permintaan ada kurva penawaran. Contoh soal. Di sini ada tabel yang saya sudah gambar dan soalnya yaitu buatlah grafik di atas pada tingkat harga beberapa titik keseimbangannya. Dan di sini ada grafiknya, pembahasan yang saya sudah gambar. Dan poin selanjutnya adalah apakah dalam menentukan permintaan hanya memerhatikan faktor harga saja? Keterangannya yaitu jika harga barang itu murah tetapi barang tersebut tidak berkualitas, maka hal itu akan percuma saja. Apabila dalam merumuskan pengertian permintaan hanya memerhatikan faktor harga saja, maka permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada tingkat harga. Pada pernyataan ini tidaklah benar karena dalam menentukan permintaan juga harus memerhatikan tentang kualitas, fungsi, tujuan, dan lain-lain. Poin selanjutnya adalah alasan jumlah penduduk memengaruhi permintaan. Keterangannya yaitu pertambahan jumlah penduduk cenderung menyebabkan meningkatnya permintaan walaupun tidak selalu demikian. Jumlah penduduk yang besar secara potensial akan mampu menambahkan permintaan. Poin selanjutnya adalah pengaruh pajak terhadap penawaran. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang sehingga penawaran juga akan berkurang. Pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan dibebankan
pada barang produksi sehingga harga barang menjadi lebih mahal. Poin selanjutnya di sini ada soal. Pada hari raya, harga barang mengalami peningkatan. Bagaimana peningkatan harga barang itu? Keterangannya yaitu permintaan barang juga akan naik karena adanya faktor kebutuhan yang memang harus dipenuhi dan tidak dapat diganti dengan apapun. Tetapi di sisi lain permintaan juga akan berkurang dikarenakan harga barangnya meningkat. Poin selanjutnya kurva keseimbangan. Di sini ada kurvanya yang saya sudah gambarkan dan di samping ada keterangannya. P sama dengan jumlah penawaran, E sama dengan harga keseimbangan, Q sama dengan jumlah permintaan, D sama dengan kurva permintaan, S sama dengan kurva penawaran. Keterangannya yaitu pada titik perpotongan kurva permintaan dan penawaran terjadilah keseimbangan pasar dalam kurung marketing equilibrium, dan di titik S tercapai pula lah harga keseimbangan. Pada tingkat harga ini tercapai jumlah keseimbangan, yakni ketika jumlah yang diminta dalam kurung QE sama dengan jumlah yang ditawarkan dalam kurung PE. Poin selanjutnya, apakah setiap permintaan selalu diikuti penawaran? Keterangannya yaitu, jika terjadi kelangkaan barang dan jasa, maka produsen tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Dan jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi sehingga permintaan akan turun. Poin selanjutnya, apakah harga pasar selalu terbentuk dari proses tawar-menawar? Keterangannya yaitu adanya kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan juga dapat membentuk pasar. Poin selanjutnya, pentingnya harga pasar. Harga pasar sangat penting bagi perekonomian, di mana jika harga barang pasar menurun maka perekonomian sangat lambat karena tidak ada distribusi barang dan sebaliknya. Poin selanjutnya, di sini ada soalnya. Apakah hukum? Di sini ada pertanyaan. Apakah hukum permintaan dan hukum penawaran dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut keterangan berdasarkan teori bahwa hukum permintaan dan hukum penawaran menjelaskan tentang interaksi atau transaksi antara penjual yang menjual sebuah barang dan pembeli yang meningkatkan barang tersebut. Poin selanjutnya, peran pemerintahan dalam pengaruh pasar. Di sini ada poinnya yaitu intervensi pemerintah secara langsung. Poinnya yaitu menetapan pajak dan pemberian subsidi. Yang kedua yaitu intervensi pemerintah secara langsung. Poinnya yaitu penetapan harga minimum dalam kurung floor price dan penetapan harga maksimum dalam kurung ceiling price. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.